Hai anak-anak hebat, masih bersama dengan Ibu ya. Masih di channel yang sama, di channel Indonesia Asik ya. Mengupas bahasa Indonesia secara mudah, menyenangkan dan tentunya asyik ya. Oke, materi di video tutorial kali ini adalah mengenai drama ya. Ada beberapa persoalan pokok yang perlu kalian pelajari berkaitan dengan drama. Persoalan itu adalah pengertian drama, isi dan kebahasaan drama, serta tentunya struktur dari drama itu sendiri ya. Khusus dalam pengertian drama akan dibahas pengertian drama dan teater serta hakikat dari drama. Jadi saksikan terus dan jangan kasih kendor semangat belajarnya ya. Oke, kita masuk pada pengertian drama dulu ya. Oke, pengertian drama secara umum ya, drama adalah sebuah karya sastra yang ditulis dalam bentuk dialog dan memiliki maksud untuk menampilkan sebuah pertunjukan yang diperankan oleh aktor ya. Itu adalah pengertian drama ya, yang seperti di bawah ini ya. Oke, sedangkan pengertian drama menurut KBBI diartikan sebagai komposisi syair atau prosa yang diharapkan dapat menggambarkan kehidupan dan watak melalui tingkah laku atau akting atau dialog yang dipentaskan serta melibatkan konflik ataupun emosi ya. Jadi pengertian dari drama menurut KBBI itu seperti yang tadi sudah dijelaskan ya. Nah, kita lanjut saja pada pengertian drama menurut para ahli ya. Yang pertama ya, menurut Moulton, drama merupakan kisah hidup yang dilukiskan dalam sebuah pertunjukan gerak ya. Sedangkan menurut Ferdinand Brunetière, drama merupakan sebuah seni yang dapat menghasilkan sebuah gerakan dan aksi yang dapat dipertontonkan ya. Dan yang terakhir menurut Budianta, drama merupakan alur cerita sastra yang mempertontonkan penampilan fisik secara lisan ataupun dengan dialog yang dilakukan oleh pemain tentunya ya. Yuk kita kepoin dulu ya sejarah-sejarah dari drama ya. Ini sedikit sejarah dari drama. Kenapa Ibu sengaja menjelaskannya ya, supaya kalian bisa tahu ya sebenarnya ini drama awal mulanya dari mana ya. Oke, sejarah drama ya, kita dulu mengira bahwa drama berasal dari Yunani kuno ya, karena istilah drama dikenal dari kata draumawi ya, yang berarti berbuat atau bertindak atau juga sebagainya ya dalam bahasa Yunani. Kata drama dapat diartikan sebagai suatu perbuatan atau tindakan ya. Di Yunani, drama timbul di awalnya dari sebuah ritual pemujaan terhadap para dewa ya. Sementara itu, drama terus mengalami perkembangan ya. Pada awalnya hanya dilakukan di lapangan terbuka. Jadi para penonton itu duduk melingkar ya atau setengah lingkaran, dan upacara dilakukan di tengah lingkaran tersebut ya. Nah, makin lama jumlah lingkaran makin luas nih. Upacara juga semakin lebih besar. Nah, ini berarti membutuhkan tempat yang lebih luas ya. Tempat yang luas ini dijadikan semacam auditorium ya. Inilah yang di Yunani saat ini disebut teatron ya. Teatron yang diartikan tempat tontonan, berbentuk bangku-bangku yang berputar setengah lingkaran dan mendaki ke arah lereng bukit ya, yang berfungsi sebagai tempat duduk ya penonton ketika drama Yunani klasik itu berlangsung ya. Nah, ini sejarahnya mengenai drama dari Yunani ya. Namun setelah ditemukan sebuah buku yang berjudul A History of the Theater menunjukkan pada kita bahwa pemujaan pada Dionysus yang kelak diubah ke dalam festival drama di Yunani ini justru sebenarnya awalnya berasal dari Mesir kuno guys ya. Hal ini diperkuat dari penemuan sebuah teks tua berusia 4000 sebelum Masehi pada sebuah piramid ya. Teks ini adalah naskah Abydos Passion Play ya, yang terkenal itu ya. Tentu saja awalnya para pakar masih meragukan ya apakah teks itu drama atau bukan, sebelum pada akhirnya si Gaston Maspero menunjukkan bahwa dalam teks tersebut ada petunjuk action. Nah, dan indikasi berbagai tokohnya ya. Nah, asumsi ini pun diperkuat oleh teori asal mula drama ya. Jadi
ada beberapa teori-teori yang menjelaskan mengenai asal-usul dari drama tersebut ya. Ini ada 3 teori. Teori yang pertama ya, menurut Brockett ya, kata beliau ya, ini kata ahli ya. Drama mungkin telah berkembang dari upacara religius primitif yang dipentaskan untuk meminta pertolongan pada dewa ya. Upacara ritual ini mengandung banyak benih drama ya. Awalnya di sini para pendeta sering memerankan makhluk super alami ya, atau binatang, atau kadang-kadang menirukan acting sedang berburu ya. Nah, teori ini didukung dengan banyaknya kisah-kisah yang terus berkembang ya, bahkan menjadi sebuah unit cerita yang jumlahnya mungkin sekitar ratusan ya, mungkin ribuan juga ya, dan tetap hidup bahkan setelah upacara itu sendiri sudah tidak ada ya. Kelak, jadi akhirnya mite-mite itu atau cerita-cerita itu merupakan dasar dari munculnya atau dasar dari ide munculnya drama itu sendiri ya. Teori yang pertama. Nah, ini berikutnya teori yang kedua ya. Teori kedua ini memberi kesan bahwa ini awalnya dari himne katanya. Himne semacam kur ya. Himne pujian yang dinyanyikan secara bersama-sama oleh sekelompok orang ya di depan makam seorang pahlawan. Jadi zaman dulu katanya nih kalau ada seorang pahlawan yang meninggal ya, si pahlawan tersebut dikelilingi ya oleh orang-orang yang bernyanyi ya, menyanyikan himne pujian ya. Ini adalah katanya awalnya sebuah drama ya, dimana saat himne itu dilantunkan ya, saat himne pujian itu dilantunkan, tiba-tiba ada seorang pembicara yang keluar dari atau memisahkan diri dari kur ya, dan memperagakan perbuatan-perbuatan semasa hidup si almarhum pahlawan itu ya. Nah, bagian ini diperagakan makin lama makin rumit ya, dan tentunya si kornya sendiri atau si himnenya sendiri nggak ada ya, justru tidak dipakai lagi ya. Jadi seorang kritisi memberi kesan bahwa sementara kurnya makin lama makin hilang atau makin kurang penting, lalu muncul lagi pembicara lain ya. Jadi ada dua pembicara ya di sini ya. Jadi dialog mulai terjadi ketika ada 2 pembicara di atas panggung. Nah, ini awal cikal dari drama itu sendiri ya. Lalu menurut teori yang ketiga, kalau tadi teori yang kedua dari himne atau dari kur ya. Nah, ini teori yang ketiga ini memberi kesan bahwa drama ini tumbuh dari kecintaan manusia untuk bercerita ya. Jadi kalau zaman dulu kan karena nggak ada TV ya, nggak ada tontonan, jadi mereka menghibur satu sama lain itu dengan saling bercerita ya. Jadi menurut teori ini ya, manusia pada saat itu duduk ya mengelilingi api perkemahan ya. Jadi kayaknya orang zaman dulu senang keliling-keliling ya, senang berkeliling bergerombol ya seperti itu, karena mungkin aktivitasnya nggak banyak ya. Oke, langsung saja next ya. Jadi menurut teori ini manusia itu suka mengelilingi api atau api di perkemahan ya. Selanjutnya mereka saling bercerita atau menciptakan kembali kisah-kisah perburuan ya, atau kisah-kisah peperangan, atau juga kisah-kisah perbuatan gagah seorang pahlawan yang telah gugur ya. Jadi lambat laun cerita ini mulai diperagakan dalam tindakan lakon ya. Jadi mungkin saat sedang bercerita di tengah api unggun itu ya, saat sedang bercerita jadi melakonkan ya, jadi bercerita dengan semangat sampai memperagakan. Nah, jadi seolah-olah itu tuh seperti kayak seperti action ya. Jadi seperti sedang melakonkan sesuatu ya. Oke. Ketiga teori itu merupakan cikal bakal dari drama ya, meskipun tidak seorang pun merasa pasti ya mana yang paling benar, tapi harus diingat bahwa ketiganya membicarakan tentang action ya. Konon action ini adalah intisari ya dari seni pertunjukan ya. Nah, itu sejarah singkatnya mengenai teater ya, teater drama ya. Nah, di Indonesia sendiri ya, perkembangan drama itu ada sejarahnya juga ya. Awalnya istilah untuk drama pada masa penjajahan Belanda di Indonesia disebut dengan istilah tonil ya, atau tonil ya dalam bahasa Belanda ya. Tonil kemudian berkembang diganti dengan istilah sandiwara oleh PKG Mangkunegara ke-7 ya,
ya, untuk menerjemahkan kata sandi yang artinya rahasia dan wara ya, dari warah ya atau pengajaran ya. Jadi oleh karena itu kata sandiwara ini pada awalnya diartikan sebagai pengajaran yang dilakukan secara rahasia ya. Kata rahasia ini diperjelas kembali ya, diperjelas maksudnya oleh almarhum Ki Hajar Dewantara sebagai lambang ya. Dengan demikian kata sandiwara dimaksudkan sebagai pengajaran yang dilakukan dengan lambang ya. Dengan kata lain, apabila kita menonton drama ya atau teater tradisional atau sandiwara, diharapkan akan memperoleh pengajaran secara tidak langsung ya. Ajaran yang diperoleh ini masih berwujud lambang yang harus diartikan oleh para penonton ya. Jadi ya akan tetapi perkembangannya ya, jadi kata sandiwara ini memperoleh arti yang negatif ya, sebagai kejadian-kejadian yang hanya dipertunjukkan untuk mengelabui mata alias tidak sungguh-sungguh ya. Ini menurut KBBI ya. Jadi kata KBBI kalau kata sandiwara ini jadi ada semacam efek negatifnya ya, karena mungkin diambil dari percakapan ya. Apabila ada seorang teman mengatakan jangan main sandiwara kamu, nah jadi jangan bohong kamu atau jangan berdusta kamu ya. Jadi sandiwara ini kan kesannya lebih negatif ya. Ya ini jelas teman kita marah karena kita menutupi sesuatu yang seharusnya transparan ya. Nah jadi kata sandiwara itu sendiri ya akhirnya dirubah ya. Jadi maksudnya tidak terlalu dipakai ya di dalam kamus bahasa Indonesia ya. Di samping itu, ini jadi istilah sandiwara juga hanya terbatas pada para pemakai bahasa Jawa ya. Misalnya untuk menyambut sandiwara radio atau drama-drama tradisional ya, seperti ketoprak dalam bahasa Jawa yang diudarakan secara periodik oleh stasiun radio khusus ya di Yogyakarta ya, di Jawa Tengah dan di Jawa Timur ya. Jadi dalam bahasa Indonesia istilah sandiwara itu kurang begitu populer ya dibanding dengan istilah drama ya. Sementara itu, drama modern dan drama tradisional harus dibedakan ya. Dalam drama modern, aktivitas drama menggunakan naskah dialog. Sedangkan dalam drama tradisional menggunakan improvisasi dalam dialognya ya, seperti pertunjukan ludruk ya. Tahu kan ludruk ya? Nggak tahu? Oke, Bu jelasin ya. Ludruk adalah satu kesenian ya, kesenian drama tradisional dari Jawa Timur. Kasih penjelasan sedikit ya supaya kalian ngerti ya. Ludruk merupakan suatu drama tradisional yang diperagakan oleh sebuah grup kesenian yang dipagelarkan di sebuah panggung ya, dengan mengambil cerita tentang kehidupan rakyat ya sehari-hari ya, atau juga cerita-cerita perjuangan juga, atau cerita-cerita kehidupan masyarakat di sekitar atau masyarakat sehari-harinya seperti apa ya. Dan biasanya dalam ludruk ini selalu diselingi dengan lawakan ya, yang diiringi dengan gamelan sebagai alat musik ya. Oke. Jadi katanya ya, ludruk ini atau mungkin kita mengenalnya dengan Sri Mulat ya, mungkin Sri Mulat kalian tahu ya. Kalau Sri Mulat ini saat pementasannya tidak memerlukan naskah ya, karena mereka biasanya langsung berimprovisasi ya. Oke, demikian video penjelasan Ibu mengenai sejarah dari drama ya. Nanti Ibu akan menjelaskan di video yang lainnya mengenai struktur, lalu kaidah kebahasan dan lain sebagainya ya. Ini masih berhubungan dengan drama ya. Jangan bosan, masih tetap semangat, tetap sehat, hanya di Indonesia Asik ya. Pas.